Buati tadi yang satu siapa ya? Halo, Bu Alfa. Halo. Tadi yang Nah, satu siapa sih ya? baru berdua, Bu. Suaranya nanti ya. Iya. Kelompok 3 itu kurang satu. Baru saya dengan Bu Bu Wati Alfa, sampai Bu Alfa kelompok udah 3. tiga ya? Ibu? Kelompok 3 iya di bor Oh iya 2. benar, berarti Baru berdua ya. 2. Bu Nunung. Bu Nunung. Halo Bu Nunung. Ini tadi dengan Bu Wati. Cewek semua. Assalamualaikum. Masuk kelompok GDP ya. Satunya siapa ya Bu Alfa? Gimana? Satunya siapa? Kan orangnya Nah itu Bu Nunung udah. Bu Nunung, satu lagi? Cuma Mas 3 Andri kayaknya loh. tadi. Mas Adri ini yang dari Mas Andri kan itu. iya. Iya, ini saya udah. Bu Alfa, Bu Nunung. Ibu matur nuwun sudah di bor 2. Bu Alfa, Ye. Gimana? ini nanti saya permasalahannya itu tentang keterampilan dalam menggunakan teknologi, Bu. Iya. Meningkatkan keterampilan dalam teknologi. Yang Bu Nunung apa? Siap. Nggih, Bapak. Ibu semua di sini. Sudah di bor 2. Sudah Iya. di bor 2, Nggih. Ye. Nggih, siap Ibu. Saya sudah di bor 2 ini atau masih Ye, di bor sudah utama? Ibu, sudah. Iya, Bu Nunung itu mau. Ya tadi kan Bu Wati itu yang teknologi ya. Ya, yang meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi. Nah, kalau saya pendampingan penyusunan KSP aja. Kalau Bu Nunung apa? Ibu, apa yang yang melanjutkan ke S2 apa? Rencana melanjutkan kuliah ke S2? Jenjang Melanjutkan ke S2. S2. Nggih. Nah, sekarang Itu sama nanti sampah-sampah coachnya Bu Alfa, ya kan? Ah, Berarti coachnya saya. coachingnya gimana ya? Ibu Wati. Ini suara yang di bor utama. Pengamatnya Bu Nunung. Bu Nunung pertama Berarti Bu nanti jadi Nunung pengamat. mengamati, Bu. Ya. Jadi saya coachingnya Bu Wati, pengamatnya Bu Alfa, Bu Ye, Alfa, Bu Alfa, coach apa coach? coach. Coach ya, yang pertama saya coachingnya jenengan. Terus coachnya Pengamatnya saya. Bu Nunung. Berarti kan permasalahan. Kok masuk suara dari mana sih? Masuk semua sih. Yang pertama keluar dulu Bu. Yang utama udah keluar belum? Ya? Main room-nya keluar dulu. Dari main room-nya keluar dulu. Dari mana? Main room-nya keluar dulu. Yang ada bumur. Yang ada Masih di bumurnya mana keluar itu? dulu. Ini? Yang ada bumulnya. Yang tadi kita sebelum dari kita sini? masuk keluar. Iya, keluar dulu aja. Nggak apa-apa. Berarti Nanti masuk. apa ini? Tutup? Yang ada bumurnya ya. Tutup? Nah, kalau yang tapi jangan yang bor ya. Sudah? Jangan yang bor. Udah nggak kedengaran ya suara? Saya sih nggak dengar. Jadi nanti Bu Alfa berarti sebagai coach ya. Saya sebagai coach, nanti Bu Nunung sebagai pengamat itu ya Bu? Nah iya. Ini Terus lagi yang berkaitan dengan kedua,
Yang kedua berarti gantian. Gantian. Oke. Bu Wati jadi coach. Nanti jenengan masalahnya apa, jadi biar tahu. Bu Nunung nanti yang jadi coachi, pengamatnya saya. Yang ketiga nanti Bu Nunung jadi coach, kemudian saya jadi coachnya, pengamatnya Bu Wati. Gitu. Berarti ini yang pertama pengamat coachnya Bu Alfa dulu. Ya, Saya. coachnya Bu Wati. Coachnya Bu Alfa. Terus coachnya Bu Wati. Oke. Oke. Terus yang kedua Bu Wati. Jenengan Terus baru pengamat. Jenengan pengamat, Bu. Oke, yang pertama pengamat. Terus yang kedua Bu Wati, terus sama Bu Alfa. Sama saya. Jenengan. Oh, Kan iya. muter. Jadi Bu Wati yang kedua, Bu Wati coachnya, Bu Nunung coachingnya, saya pengamat. Oke. Yang ketiga, Bu Nunung coachnya, saya coaching, pengamatnya Bu Wati. Iya. Oke, sekarang saya jadi pengamat dulu. Oke. Dan nanti Bu Nunung mau ngambilnya topiknya apa, Bu Nunung? Bu Nunung tadi topiknya Saya apa? tadi sudah S2 ya tadi ya. rencana melanjutkan kuliah ke jenjang S2. Jadi Bu Wati tadi apa? Meningkatkan keterampilan. Udah? Monggo. Bisa dari siapa dulu? Bu Alfa dulu apa saya dulu? Belum mulai nih. Dari saya dulu nggak Pak? Dari saya dulu. Alfa dulu, Bu Alfa, Bu Wati. Oke, coachnya. Oke, monggo. Sebentar. Selamat sore Bu Wati. Selamat sore Bu Alfa. Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Alfa, sehat? Wah, sehat sekali. Terima kasih nih Bu Wati. Hari ini kita bisa ketemu nih. Kita mau bincang apa nih hari ini nih? Ketemu. Iya Bu Alfa, ini udah lama nggak ketemu ya Bu ya. Iya. Saya tuh ini pengen ngobrol-ngobrol lah tentang saya pribadi, terutama sebagai pengawas itu kayaknya tuntutannya tuh banyak sekali gitu ya. Oh, iya. Jadi terus terang saja Bu Alfa, ini banyak sekali kegiatan yang menuntut saya harus mampu untuk menguasai IT. Padahal sementara kayaknya IT saya itu kurang, apalagi kan biasanya kan ada anak saya di samping, saya bisa bertanya pada anak gitu. Sementara ini anak tidak ada, saya harus bertanya kepada si anak. Jadi intinya yang akan dibicarakan di sini ya, saya pengen ngobrol-ngobrol lah dengan Bu Alfa tentang keterampilan saya dalam IT yang selama ini ya saya hanya belajarnya ya seperti itu aja gitu ya, tanya sini tanya situ gitu ya. Jadi barangkali ada pencerahan lah dengan ngobrol-ngobrol seperti ini. Itu Bu Alfa. Ya, jadi untuk meningkatkan keterampilan IT nih ya Bu ya. Kemudian kalau dilihat nih keterampilan IT Ibu nih ya, kalau ada skala 1 sampai 10 nih, Ibu itu skala berapa? Kayaknya sih antara 6-7 lah itu. Antara 6-7 ya. 6-7 lah. Ya, dari perbincangan kali ini Ibu ingin seperti apa yang diperoleh nanti di akhir perbincangan kali ini? Ya, tujuan saya berbincang-bincang atau ngobrol dengan Bu Alfa ya tentu ada tujuan yang ingin lebih baik. Mungkin kalau dari target nilai itu ya angka lebih dari 7 gitu. Lebih dari 7. Lebih dari 7 ada 8, 9, 10 nih. Kira-kira angka berapa nih Bu? Banyak lebih gitulah. Oh, yang penting lebih ya, yang penting lebih. Oke, kalau enggak di 8 atau 9 ya. Oke. Antara 8 dan 9. Paling tua di 8 lah gitu. Angka 8. Oke, angka 8 gitu ya. Angka 8. Oke. Saat ini Ibu itu kondisi saat ini keterampilan IT Ibu bisa cerita ke saya gimana sih sebetulnya sudah sampai ke apa? Keterampilan Ibu tuh sampai di mana gitu? Yang saya kuasai tidak terlalu banyak sih ya. Jadi yang pertama ya saya bisa mengoperasikan
komputer saya itu yang pertama. Karena terus terang ya ini saya sebagai pengawas juga sebagai asesor ya, otomatis harus paham tentang itu. Tapi ya terus terang aja gitu, kadang-kadang kesulitan ini apa yang harus saya lakukan ya, termasuk ini kegiatan yang PS ini juga harus tanya sini tanya situ. Jadi kemampuan saya sebatas itu, dan mau tidak mau ya saya harus memiliki keterampilan itu gitu. Jadi ya saya belajar sendiri, kadang tanya ke sini ke teman dan sebagainya seperti itu. Jadi bisa cerita ke saya ini Bu, sebetulnya keterampilan seperti apa sih yang ingin Ibu capai gitu? Ya minimalnya saya bisa mengoperasikan sesuai dengan tupoksi saya atau tugas saya. Misalkan ya kalau saya harus presentasi, berarti saya harus bisa membuat PowerPoint, harus membuat PowerPoint yang seperti apa, misalkan Canva. Terus terang saja saya belum bisa itu Bu. Tapi yang bisa saya lakukan ya membuat PowerPoint biasa-biasa saja gitu. Oh gitu ya, PowerPoint bisa. Jadi intinya untuk topoksi saya itu bisa tercapai seperti itu gitu. Inginnya sih kan lebih dari itu. Oke. Nah, gitu. Apa yang bisa membuat itu terwujud, kira-kira apa itu Bu ya, dari ide, adakah ide dari Ibu itu yang dipikirkan, apa sih yang bisa membuat itu terwujud? Ada sih, sebetulnya ada. Jadi saya ingin belajar lebih dalam membuat PowerPoint, misalkan kalau PowerPoint yang biasa-biasa saja kan sepertinya tidak menarik ya Bu ya, kurang menarik. Saya ingin belajar itu. Kadang saya tanya ke teman-teman guru yang punya kemampuan itu ya, teman binaan saya gitu. Ya, nanti saya ajari gitu. Jadi ada unsur ke sana untuk belajar gitu. Jadi biar nanti saya punya kemampuan sendiri tanpa mungkin bertanya atau dibuatkan oleh orang lain. Terus terang untuk yang sekarang ini ya saya tidak dibuatkan gitu untuk PowerPoint yang biasa gitu. Saya buat sendiri aja. Kalau mau IHT Bu, mau IHT ini gitu ya. Saya kadang bingung Bu, ini saya mau membuat PowerPoint seperti apa gitu ya. Akhirnya saya buat seperti biasa, dan pada saat presentasi saya menyampaikan, mohon maaf Bapak Ibu ya, presentasi ini untuk PowerPoint saya hanya mampunya seperti ini. Padahal mungkin ada yang lebih dari itu gitu. Saya ingin gitu membuat PowerPoint yang lebih menarik sehingga teman-teman guru pada saat saya mungkin menyampaikan presentasi itu ya tidak monoton gitulah dengan mungkin gambar-gambar dan sebagainya. Seperti itu Bu Alfa. Oh ya, itu kan jadi tentang PowerPoint ya, buat pemateri di PowerPoint ini. Kira-kira Ibu ingin belajar yang mana ya? Kalau kan ada banyak itu ya, yang PowerPoint itu, yang modelnya kayak PowerPoint itu kan banyak ya, ada banyak. Kira-kira Ibu ingin belajar yang mana? Ingin yang itu tadi yang saya sampaikan, yang Canva. Kalau Canva apa ya? Canva, iya. Ya, itu untuk yang Canva. Saya pernah belajar sendiri, maksudnya tanpa dibimbing teman gitu ya. Kemudian saya klik simpen, hilang Bu. Jadi saya belum bisa itu sendiri, akhirnya bingung ya itu. Nanti saya ingin belajar mungkin dengan teman-teman di kantor, teman pengawas, atau mungkin teman guru yang punya kemampuan itu lebih gitu ya. Kadang saya tidak malu untuk bertanya pada guru Bu, bidaan saya gitu. Berarti apa sih yang perlu disiapkan nih kalau Ibu ingin belajar Canva ya, kan tadi disebutkan Canva. Ya nanti berarti ya saya harus menyiapkan ya otomatis alatnya lah itu ya. Kemudian nanti perangkat-perangkat yang lain menghadirkan, atau mungkin pada saat saya pembinaan mungkin bisa belajar itu, karena saya sudah terus terang sudah ngobrol-ngobrol dan nanti saya ajari Bu gitu ya, nanti saya ajari seperti itu gitu. Jadi kriterianya apa kalau Ibu itu sudah bisa Canva, itu kriterianya apa? Sampai sejauh mana? Saya bisa membuat sendiri Bu, tanpa ada bimbingan. Kemudian dengan berbagai model atau pilihan sesuai dengan materi yang akan saya tampilkan, mungkin seperti itu. Jadi harapannya bukan membuat PowerPoint yang biasa-biasa saja. Ibu, karena ini waktu juga terbatas ya Bu. Jadi apa sih yang akan Ibu lakukan setelah perbincangan kita saat ini? Ya nanti saya akan belajar ya, insya Allah setelah ini
terima kasih ya Bu Alfa, jadi ada pencerahan, barangkali nanti bisa belajar dengan teman atau dengan ya tadi guru. Insya Allah setelah ini akan saya lakukan. Kurang 1 menit lagi. Kita bisa berhasil. Oke, bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa belajar kampanye ini bisa berjalan dan dukungan dari siapa yang Ibu inginkan? Itu dari dukungannya terutama memang dari diri sendiri ya. Jadi niat saya sendiri dan dari teman-teman guru yang berniat untuk membantu saya gitu. Jadi dari pihak-pihak lain sehingga apa yang menjadi harapan saya itu bisa terkabul. Oke. Apa yang bisa Ibu simpulkan pada perbincangan kita kali ini? Ya, terima kasih. Jadi dengan pembicaraan kali ini mudah-mudahan nanti ada langkah ke depan apa yang menjadi niat saya atau keinginan saya untuk menguasai IT terutama dalam penyusunan pembuatan PowerPoint dari Canva itu bisa terwujud dan bisa terlaksana. Terima kasih obrolan kali ini ya Bu Alfa ya. Terima kasih kembali ini Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dalam menggunakan IT terutama tadi Canva ya Bu ya. Nanti kita akan ketemu lagi ya di pertemuan kita berikutnya, kita akan ngobrol lagi ya gimana sih sudah berjalan atau enggak gitu ya. Kita ngobrol lagi. Terima kasih Ibu, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih dari tadi coaching antara Bu Alfa dengan Bu Wati sudah sangat-sangat luar biasa. Untuk rasanya juga sudah luar biasa, sudah keluar semua sepenuhnya. Terus mendengarkan juga aktif, menyimak juga. Insya Allah sudah sangat-sangat bagus dan luar biasa. Menurut pengamatan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa belajar dari Bu Alfa dan Bu Wati. Terima kasih Bu Nunung. Sekarang yang kedua. Semoga Bu Wati ini. Bu Wati yang ya Bu Wati yang coachingnya Bu Nunung, saya jadi pengamat. Ya. Waktu 8 menit sih Bu. Tadi Ibu sama Bu Alfa dengan Bu Wati saya hitung dari 8 menit waktunya, 8 menit nih. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lebih sehat. Alhamdulillah, baru ketemu lagi nih ya. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah Ibu, berkat doa dari Ibu, keluarga saya sehat. Mudah-mudahan keluarga dari Ibu Wati juga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Iya Bu Nunung, ini kita ketemu itu sebenarnya apa sih? Kita mau ngobrol-ngobrol apa ini? Sesuai dengan yang kemarin Bu Nunung WA ke saya, kemudian kita mau ngobrol apa sih? Ini Bu Wati, dalam kali ini saya ingin sekali berkuliah S2, nggih. Namun demikian saya masih sangat-sangat butuh pertimbangan karena satu, jarak yang ditempuh itu dari tempat kuliah jauh sekali. Yang kedua, saya itu masih ragu apakah saya mampu untuk berkuliah di S2 sedangkan umur saya itu sudah lebih dari 54 tahun sih. Jadi masa kerja saya mungkin masih hanya tinggal 6 tahun. Apakah saya mampu untuk saya yang sudah mendekati pensiun untuk melaksanakan kuliah S2 begitu? Oh gitu. Masalah kuliah ya Bu ya. Berarti Ibu Nunung masih S1 ya berarti ya? Iya, kira-kira Di dalam kalau peran ini masih S1 Ibu, di dalam peran ini masih S1, okay. Masih S1 ya betul. Saya masih S1 sehingga saya ingin meningkatkan kualifikasi ijazah saya menjadi S2 begitu Bu. Okay. Kalau Bu Nunung punya keinginan kuat untuk melanjutkan ke S2, ya itu kan tidak salah sih sebetulnya ya. Jadi menurut jenengan ini selama ini apakah perlu, nah menurut Bu Nunung sendiri, perlu untuk meningkatkan atau kuliah di S2 kayak gitu? Menurut saya itu sangat perlu Bu, karena memang
sekarang pengawas itu dituntut untuk S2 dan kebetulan saya pengawas TK, walaupun teman-teman guru TK itu juga sekarang sudah banyak sekali yang pendidikannya S2, sehingga satu untuk meningkatkan kompetensi saya, yang kedua supaya saya wawasannya lebih luas. Ingin sekali Bu melanjutkan ke jenjang S2. Oke. Jadi tujuan akhir pembicaraan kita sebetulnya seperti apa, Bu? Jadi tujuan yang ingin Ya, diperoleh dari pembicaraan kita itu apa? Ibu, saya kepingin dapat solusi dari Ibu untuk bagaimana ke depannya kira-kira itu saya mampu atau tidak menempuh S2 di umur-umur saya yang sudah hampir 55 tahun. Nah, ini kalau kalau masalah menurut saya, pendapat saya ya, itu sebenarnya masalah pendidikan dan sebagainya itu tergantung kepada ibu sendiri. Jadi dirasa perlu, monggo silakan kan gitu, seperti itu ya Bu. Kalau memang tadi Bu Nuna kan mengatakan itu sangat perlu sekali karena untuk kualifikasi S2 itu sangat diperlukan gitu. Walaupun tadi Bu Nunung menyampaikan bahwa saya kan sudah tua, gitu ya, sudah ini dan sebagainya ya, tinggal berapa tahun lagi gitu. Tidak ada salahnya untuk melanjutkan ke itu tergantung dari ibu sendiri. Jadi dari pembicaraan tadi tujuan akhirnya kan ibu ingin kuliah S2, berarti kan ingin tercapai kuliah di S2 kan seperti itu tujuannya ya Bu ya. Nah selama Ya, betul. ini keinginan ibu itu sudah sangat itu pernah tidak ibu mencoba untuk mendaftar atau bagaimana? Ya betul Ibu, saya sudah berusaha mendaftar. Memang untuk dorongan dari keluarga, khususnya suami juga sudah merestui. Namun demikian, keraguan saya itu karena anak saya dua juga sedang kuliah, sehingga masih banyak sekali yang harus saya pikirkan. Kira-kira selain untuk keinginan memang betul-betul Ibu, tapi selain ke arah situ saya juga masih ada kendala, yaitu masih membiayai dua orang anak yang sedang kuliah juga. Iya, berarti masih pemikiran ibu itu bukan hanya kepada ibu sendiri gitu ya, tapi juga ada anak. Nah, namun keinginan ibu untuk melanjutkan itu kan ada gitu ya Bu ya. Ada ya untuk melanjutkan ke S2 itu sampai sekarang masih ada kan? Ada dan kuat sekali itu Bu. Keinginan itu kuat sekali, kepengen saya mewujudkan sehingga saya bisa untuk S2 sampai selesai dan kendala ataupun masalah yang ada di keluarga saya sambil menyekolahkan dua anak saya juga bisa sama-sama berhasil gitu Ibu. Apa yang sudah ibu lakukan selama ini untuk mencapai keinginan ibu? Saya sudah melakukan beberapa hal, misalnya dengan saya hidup berhemat, eh, untuk rezeki yang saya peroleh dari sertifikasi saya sisihkan untuk persiapan kuliah S2 itu, Bu. Berarti sudah ada keinginan dan sudah ada itu ya Bu ya. Jadi nanti tahun depan rencananya seperti itu. Iya, Bu, betul. Rencananya insya Allah mudah-mudahan mohon doanya juga dari Ibu, mudah-mudahan cita-cita saya berhasil memperoleh predikat gelar S2 yaitu MPD gitu, Ibu. Oke. Jadi dari apa yang pembicaraan tadi, Bu Nunung sudah melakukan berbagai hal barangkali walaupun mungkin anak tadi ada dua yang juga kuliah ya Bu ya, tapi jenengan juga tetap mau dan punya keinginan yang kuat untuk melanjutkan ke S2 gitu. Jadi rencananya akan dilaksanakan pada tahun depan seperti itu ya Bu. Allah. Gitu. Oke, insya Oke, Allah tahun depan untuk kita akan laksanakan kuliah S2, mudah-mudahan lancar dan bisa tercapai cita-cita saya, Ibu. Mohon doanya juga dari Ibu ya, pengawas. oke. Mudah-mudahan ya itu. Simpulannya gimana Bu? Insya Allah kalau memang kita mempunyai kesungguhan dan kita berdoa selanjutnya untuk mencapai hal tersebut, kita harus hidup hemat. Ini karena kesungguhan insya Allah mencari ilmu, Allah akan mengabulkan cita-cita kita yang mulia. Begitu. Suami mendukung, anak-anak mendukung? Alhamdulillah Iya, semuanya insya mendukung. Allah.
Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Bu Nunung bisa tercapai, Bu Nunung bisa daftar kuliah S2, bisa lulus S2, kemudian anak-anak juga sama. Saling mendukung. Terima kasih ya Bu Amin, Nunung amin. ya. Kita udah di penghujung acara ini sudah 8 menit Bu Alfa. Iya. Mudah-mudahan terrealisasi ya Bu Nunung ya. Terima kasih Ibu atas doa, masukan, dan support-nya. Amin. Iya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Wati, Bu Nunung, udah bagus nih Bu Wati, Bu Nunung ya, mengalir ini. Cuma ada beberapa ya masukan ya Bu Wati ya. Boleh. Tadi ada beberapa, iya, ada beberapa pertanyaan yang tertutup ya Bu. Iya, pertanyaan tertutup ya. Saya terasa tadi juga. Iya, ada beberapa pertanyaan yang tertutup sehingga iya jadi kalau Tirtanya sih sudah ya, Tirtanya udah kayaknya mungkin itu tadi ada beberapa pertanyaan tertutup sehingga jawabannya untungnya Bu Nunung ini juga pengawas ya, biasa ngocing, jadi walaupun jawabannya tertutup atau secara tadinya mau selanjutnya tapi Bu Nunungnya sudah berlanjut, jadi akhirnya ya udah. Iya. Ya. Kemudian mungkin perlu ditambahkan lagi kan di bagian akhir untuk yang tanggung jawab ini mungkin dari itu perlu juga ditanyakan tentang bagaimana sih memastikan bahwa Bu Nunung itu nanti betul-betul mau melanjutkan ke S2 gitu. Butuh dukungan siapa atau bagaimana cara memastikannya gitu. Mungkin dari saya itu aja Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa tambah jadi ilmu dan pinter sih dalam hal mengcoaching. Terima kasih Bu. Oke. Satu lagi. Sekarang yang ketiga, monggo Bu Nunung jadi coach. Saya coachingnya ini sih pendampingan penyusunan KSP, tentang pendampingan penyusunan KSP. Nanti pengamarnya Bu Wati. Monggo Bu Nunung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Alfa hari ini? Selalu sehat kan? Baik, sehat Ibu. Gimana Bu Nunung? Yang selalu sibuk ini. Alhamdulillah, saya sudah sehat. Gimana Bu Alfa untuk bincang-bincang hari ini? Apakah dalam pendampingan penyusunan KSP, apa saja yang sudah disiapkan oleh Bu Alfa? Iya, Karena ini yang sudah saya siapkan ini banyak sebetulnya ya. Yang pertama itu saya baca-baca ini tentang regulasi untuk penyusunan KSP. Dulu kan KOSP, sekarang jadi KSP, sehingga saya berpikir bahwa ini ada pergeseran O-nya, walaupun hanya O-nya yang hilang, tapi di sana banyak hal yang harus diperbaiki. Nah, kalau dulu kan di KOST yang lama itu sekolah-sekolah binaan saya itu kan belum memasukkan data-data dari laporan pendidikannya. Jadi rapot pendidikannya itu belum masuk. Jadi rencananya itu nanti mau masukin itu yang rapot pendidikan. Jadi saya belajar tentang baca-baca lagi regulasi tentang KSP, kemudian panduan penyusunan kurikulumnya, dan juga bagaimana cara memasukkan data dari rapot pendidikan ke KSP sehingga ada link antara KSP-nya dengan rapot pendidikannya gitu. Baik Bu Alfa, kita hanya punya waktu yang sangat pendek untuk pertemuan kali ini. Apa yang dapat nanti Bu Alfa aplikasikan dalam pendampingan penyusunan KSP di sekolahnya Ibu? Iya, jadi rencananya saya itu akan mengundang kepala sekolah dan 2 orang dari tim pengembang kurikulum untuk kita ketemu ya di satu tempat. Itu nanti
kita bincang-bincang atau saya kasih materi dulu dikit, kemudian saat itu juga kita praktek membuat KSP gitu. Seperti itu, dan KSP-nya rencananya itu enggak kayak KSP yang lama yang cuman banyak tulisannya doang, tapi saya juga ingin bahwa KSP-nya itu bisa terbaca ya, terbaca oleh banyak orang, enggak cuman jadi masuk ke museum itu. Karena selama ini kan KSP yang baca paling hanya pengawas, kepala sekolah itu kalau yang mau baca gitu ya. Nah, jadi yang baca penuh itu cuma 2 orang, pengawas sama yang nyusun gitu kan. Kalau kedepannya dengan saya simpelkan kalimat-kalimatnya, kemudian ada gambar-gambar atau foto-foto dari kegiatan di sekolah yang terkait dengan komponen KSP, itu akan lebih menarik untuk dibaca begitu. Oke, terima kasih untuk tadi Bu Alfa praktek membuat KSP. Tujuannya kira-kira Bu Alfa mempunyai gambaran untuk seandainya ditulis dengan angka, ada berapa yang diharapkan dari tujuan praktek membuat KSP dari Bu Alfa? Kalau saya sih angka saya katakan 100% mereka ya dari 12 sekolah binaan saya 100% mereka bisa menyusun KSP sesuai dengan yang regulasi, dan juga nanti ada masuk data dari rapat pendidikan, juga foto-foto kegiatan di sekolah terkait dengan apa yang tertulis di KSP. 100% pencapaian yang tadi untuk membuat KSP, J. Iya, Nah, harus untuk 100% itu. ya, kondisinya bagaimana, Bu? Ya, kondisi awal itu ya Bu, KSP memang semua sekolah ada punya KSP, ya punya KSP. Tapi di KSP itu kan hanya copy paste tahun-tahun yang lalu itu. Dan kondisinya juga kalau sudah selesai ditandatangani atau disahkan kepala dinas, budak gitu ya di ruang kepala sekolah, tidak akan pernah dibuka gitu loh. Nah, saya berharap ke depannya itu dengan masuknya rapor pendidikan dan foto-foto yang nanti jadi bentuknya itu dokumennya bentuknya kayak magazine atau kayak majalah ya. Jadi atau kayak majalah, sehingga di sini ada kalimatnya, kemudian di sebelahnya itu ada foto gitu. Jadi menarik, KSP-nya itu menarik untuk dibaca, dan juga walaupun tulisannya simple tapi itu merepresentasikan apa yang harusnya ada dalam KSP. Oke, terima kasih bisa bercerita ke saya untuk KSP majalah itu keuntungannya atau kelebihannya dari KSP-KSP yang lain. Ya, kelebihannya jelas satu, berbasis data, karena datanya diambil dari raport pendidikan dan juga dari data lain ya. Kemudian yang berikutnya ini menarik untuk dibaca karena di sana kalimatnya nggak panjang-panjang banget, yang definisi-definisi itu saya minta untuk dihilangkan, dan ada foto-foto kegiatan dari peserta didik, sehingga ini juga menarik. Dan dan ini saya minta mereka membuatnya kan juga dengan Canva Bu, atau dengan PowerPoint, sehingga nanti pada saat di awal tahun ajaran itu mereka bisa promosi atau bisa menyampaikan atau sosialisasi tentang kurikulum secara lengkap. Kalau selama ini kan kalau sosialisasi tentang kurikulum kan hanya bicara omdo itu. Nah, sekarang bisa ditayangkan gitu, karena jumlah halamannya kan juga nggak banyak. Kemudian juga untuk lampirannya seperti modul ajar, kemudian modul project, itu pakainya barcode di sana. Sehingga nggak tebel-tebel amat itu nanti KSP-nya. Oke, tadi Bu Alfa ada untuk menarik dibaca, J. Nah, sebagai hal tersebut terwujud, membuat impian itu terwujud, caranya yang dilakukan oleh Bu Alfa seperti apa? Ya, satu sudah memberikan kita ngumpulin, kita latih mereka untuk membuat KSP yang sesuai dengan. Saya kasih contoh dulu, ini loh saya contohkan ini. Dan kebetulan waktu itu ada satu sekolah
penggerak. Jadi sekolah penggerak ini saya bimbing langsung dulu ya, satu ini untuk nanti menjadi contoh untuk sekolah-sekolah yang lain. Dan supaya itu betul-betul 100% benar sesuai dengan itu, saya minta mereka mengirim, saya buat link drive itu saya kirimkan mereka, karena mereka saya masukkan dalam satu grup khusus untuk bagian kurikulum ini. Nanti saya cek di drive-nya, kalau yang belum saya tagih gitu, dan saya lihat, terakhir saya verifikasi, baru ditandatangani oleh kepala dinas. Jadi pasti itu masuk. Baik, terima kasih. Setelah kita berbicara masalah tentang yang tadi Bu Alfa ceritakan, untuk kesimpulan dari pertemuan kali ini, Bu Alfa? Iya, jadi saya ini terima kasih sekali sehingga saya ini dengan bincang-bincang ini saya mantap ya, punya kemantapan untuk melaksanakan pendampingan penyusunan KSP sesuai dengan tujuan saya, yaitu supaya mudah dibaca atau menarik untuk dibaca dan juga berbasis data. Terima kasih karena waktu yang sudah siang, dan mudah-mudahan di minggu depan kita akan bertemu lagi dengan membawa dengan pertemuan yang menyenangkan. Begitu. Terima kasih Bu Alfa yang Terima sangat-sangat kasih luar Bu biasa. Nono. Mudah-mudahan gagasan dari Bu Alfa akan menginspirasi kita semua. Terima kasih Assalamualaikum Bu warahmatullahi Nono. wabarakatuh. Luar biasa pembicaraan antara Bu Alfa dengan Bu Nunung. Alur ceritanya tadi sudah malih, tapi mungkin barangkali saya salah ya Bu Alfa ya dengan Bu Nunung. Di bagian akhir barangkali itu tadi dari awal sudah semuanya tergali, apa tujuan yang ingin diperoleh dari perbincangan sudah ada, kemudian tadi sudah diceritakan. Barangkali saya salah itu tadi Bu Nunung belum menanyakan tentang rencana aksinya kapan sih Bu, dengan siapa yang gitu tadi, belum ya Bu Nunung ya, terus akhirnya Belum muncul di situ. Namun karena saya sudah menggali dan Bu Alfa sudah menjawabnya, sehingga untuk perolehan semuanya, jadi saya kira sudah tercover pada jawaban Bu Alfa karena sudah akan membuat dengan target 100% seperti itu Ibu. Terima kasih masukannya. Jadi untuk memastikan saja, jadi sebagai penguat, kapannya yang belum kapan aksi ini akan dilaksanakan? Kapan perencanaan Bu Alfa yang tadi sudah disampaikan seperti ini begitu ya Bu ya? Akan dilaksanakan gitu. Sebagai pendukungnya siapa saja? Ini kalau saya salah apa enggak, saya kurang paham ini ya tadi. Kayaknya belum sampaikan ya Bu Alfa ya. Nah itu kalau kapannya iya belum. Saya tadi kan siapa sih yang mendukungnya kayak seperti itu ya. Jadi sudah ada pendukungan tadi dari Dinas Perdan. Itu kan maksudnya yang tadi kan terakhir ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan gitu, bukan dukungan. Gitu. Jadi, terus dia dari sekolah penggerak salah satunya stempel. Iya. Kedepannya lebih baik ditanyakan double Bu. Pengetahuan bagi saya juga ya tentang bagaimana penyusunan KSP ya sekarang ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Alfa, mohon maaf barangkali artinya kurang sesuai. Ini Pak Krisno sebagai apa ini? Pak Krisno, halo. Berarti tinggal Pak Krisno aja yang jadi coach ini. Pak Krisno ini tinggal pilih mau coachingnya siapa. Bu Alfa. Kita juga sambil belajar dari Bu Alfa. Iya, Pak Krisno yang jadi coach. Secara tidak langsung program ini kebutuhan untuk murid. Halo. Iya. Halo. Ya siap. Coachingnya mau pilih siapa Bu, Pak Krisno? Ini semuanya cantik-cantik semua nih. Bu, saya lagi ngobrol nanti 15 menit lagi ya Bu ya. Saya takut tadi kalau 15 menit lagi Bapak kita sudah selesai semua, yang 3 jadi coach. Gitu. Tinggal Bapak yang jadi coach. Ya, karena nanti kan yang dinilai justru Bapak yang jadi coach. Oh kayak gitu. Iya boleh. Udah dengan 8 menit aja Bu Pak. 8 menit. Iya Bu Alfa aja dengan Bu Alfa.
Dengan siapa Bu? Bu Alfa saja enggak Monggo, apa-apa yuk. pilih aja. Iya. Iya. Pilih aja Bapak, mau dengan siapa? Iya. Ini Bu Alfa, materinya Bu Alfa. langsung ya? Oh Langsung iya. ya? Iya. Iya. Langsung Bu juga Alfa kita boleh sambil Bapak. baca. Langsung Iya, tembak langsung kayak tadi dengan Bu dengan Alfa saya. saja lah Bu ya, tutun ya Bu ya. Iya. Hah? Dengan Bu Ya, dengan Alfa Pak. siap? Dengan siapa saya? Dengan Bu Alfa. Iya. Oke, saya tak jadi Siap. kopsi. Nanti Bu Wati sama Bu Nunung pengamat ya, Bu. Saya mengamati. Iya, Ya, betul. Oke. Saya mengamati. Monggo. Iya. Monggo. Berarti saya Bapak. oke. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Krisno. Gimana kabarnya Pak Krisno? Bu, alhamdulillah sehat-sehat. Kayaknya ada yang perlu dibicarakan begitu Bu Alfa. Iya, gini loh Pak. Ini kan selama ini nih belum ini ya KSP itu ya. Kalau dulu KOSP itu, ini kayaknya kok barang antik gitu ya, barang antik karena nggak ada yang mau baca gitu loh. Nah, itu saya pinginnya itu gimana sih caranya KSP ini menarik untuk dibaca begitu. Karena selama ini yang baca kan cuma pengawasnya karena harus memverifikasi ya validasi. Kemudian yang kedua yang nyusun. Kepala sekolahnya itu ada yang mau baca, ada yang enggak. Kalau yang enggak baca itu cuma tanda tangan doang. Dalam penyusunan melibatkan teman-teman apa enggak? Monggo Mbak Latifah. Tolong Mbak Latifah. Iya jelas, ya jelas melibatkan teman-teman, Pak. Itu Pak Muslimin belum ditanggapi itu Pak Muslimin itu. Iya melibatkan teman-teman. Mungkin tidak melibatkan guru-guru begitu Bu. Ya melibatkan Bapak Ibu guru betul dalam penyusunannya kan disusun oleh tim pengembang kurikulum. Setelah itu dipaparin itu pada saat rapat. Tapi setelah jadi itu jadi masuk dicetak, dijilid, disahkan itu nggak ada yang mau baca lagi gitu. Kalau pada saat dipaparin kan nggak semuanya hanya garis-garis besarnya aja. Apakah gitu. pada reviewnya itu sudah mengenai banget kepada teman-teman guru apa belum? Bukan ada review kurikulum. Nah, pada reviewnya itu bagaimana Bu? Ya gini loh Pak, maksud saya bukan yang itu Pak. Kalau itu sudah kita lalui semua. Cuma kalau sudah jadi itu nggak ada yang baca lagi gitu loh. Kalau pada saat itu kan kayak gitu. Kok iya, maksudnya kan biar kebaca gitu loh. Iya betul. Oh iya, masalah membacanya ya ketika sudah jadi. Mungkin dalam pertemuan itu teman-teman guru sudah memahami misalkan program kurikuler, intrakurikuler, tentang visi-visi unggulannya mana, kayak gitu sudah memahami apa belum? Sudah paham Pak, itu sudah paham. Mereka udah paham. Iya, sudah memahami visi misi tahu. Terus kira-kira apa Bu Alfa yang ada pada pemikiran panjenengan itu kira-kira? Jadi ide saya kan sekarang ada rapor pendidikan tuh. Ya, sehingga saya ingin memasukkan rapor pendidikan menjadi salah satu dari sumber untuk menyusun KSP. Kemudian di dalam penyusunan KSP tidak lagi yang bla 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 gitu banyak kalimat itu ya, apalagi definisi-definisi. Tapi saya hanya mereka menuliskan secara simpel aja itu ya, simpel aja. Kayak misalnya tentang bimbingan konseling tuh, nggak usah lah sih definisi BK itu apa, tapi langsung ke sebetulnya BK di sekolah ini layanannya apa aja. Misalnya layanan pribadi, layanan pribadi itu melayani apa gitu. Nah, terus di dalam di halaman itu juga ada foto gitu tentang pada saat guru melakukan layanan. Atau di dalam ekstra, nanti ekstranya ekstra pramuka misalnya ya. Tidak diceritain itu definisi pramuka itu apa. Enggak perlu. Apa itu blok, apakah itu reguler, enggak, tapi ini loh ekstra pramuka, tujuannya ini dilaksanakan hari ini, tanggal ini, hari apa, kemudian jam berapa gitu. Kemudian di situ ada foto-foto tentang kegiatan ekstra pramuka dan juga kalau yang ada juara ada piala itu
tak masukkan di situ sehingga nanti KSP-nya ini akan menarik untuk dibaca karena nggak banyak kalimat. Kita kan Iya. hobi ya kalau lihat lihat sebuah dokumen nggak banyak kalimatnya tapi banyak fotonya gitu. Ya, luar biasa itu Bu, itu ide yang cemerlang, artinya kalau bahasa Banjarnegara itu dicolokna kayak gitu loh Bu, saya dari Banjar kayak gitu. Ya, Ketika maksud saya dicolokkan gitu. dia akan mantap sekali, maksudnya perlu dituntun, dia sih sebetulnya mampu, cuman ketika sudah ke intinya dia akan lebih semangat itu Bu, sangat luar Iya. biasa Bu, ide itu Bu, itu Ya, insya jadi Allah salah akan satu selalu promosi. teringat selalu itu Bu. Iya. Iya. Kalian untuk luar promosi biasa. sekolah gitu maksudnya Pak? Iya, maksudnya kan jadi apa gitu, merasa ke puncaknya. Dia sekarang kan cenderung praktis walaupun itu tidak baik, tetapi demi ini saya kira sangat tepat sekali Bu Alfa. Terima kasih Bapak. Iya. Lalu tinggal selanjutnya gimana Bu? Akan Bu mempunyai program gimana Bu? Ya, ya itu program saya Pak. Nanti yang saya undang itu kepala sekolah dengan 2 orang dari tim pengembang kurikulum. Baik, ya, itu pembelajaran. Iya, luar biasa sekali Bu. Semoga kalau bahasa Banjar ya Bu ya, mohon maaf sekali ini saya lagi tujuan kita tercapai. Ya, intinya kan ketujuannya, lalu teman-teman jadi malah justru nanti rebutan kurikulumnya. Saya tak lihat ya gitu. Iya, Itu karena ada ide fotonya yang dia sangat sendiri di situ. cemerlang, luar biasa sekali. Nanti juga hal ini akan kami sampaikan ke teman-teman di sekolah yang lain dari Ibu Alfa. Ya, maksudnya walaupun teman lain belum membutuhkan itu, biar dia lebih meningkat lagi. Terima kasih sekali Bu. Sukses Ya. selalu untuk Bu Alfa. Mohon maaf sekali Amin. kalau kurang sakit. Nanti saya waktu khusus hadir secara langsung saja ke Panjenengan untuk masalah ini. Siap, makasih sekali. Mohon maaf sekali Bu. Ya ini lagi. Oke. Monggo Bu Wati, Bu Nunung. Hasil pengamatan Bu Wati dulu apa Bu Nunung dulu, silakan. Monggo Bu Nunung. Monggo Bu. Oke. Seperti juga tadi yang mohon maaf nggih, ini juga kita saling sharing dan saya selalu insya Allah Bu Alfa yang sangat-sangat luar biasa dengan Bu Wati, Pak Krisno. Di sini saya anak ragil nggih dari TK sehingga masih banyak belajar dari ibu-ibu semua dan Bapak nggih. Seperti tadi juga rencana kapan dilaksanakannya belum muncul napa nggih? Kesimpulannya kapan rencana dilaksanakan belum muncul seperti itu. Ini Pak Krisno, itu dari hasil pengamatan Bu Nunung di awal tadi, kemudian sampai dengan rencana aksi sudah ditanya, belum ya? Rencana aksi belum tadi? Rencana aksi juga belum muncul. Ya, seperti apa? Kemudian yang terakhir tadi belum. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo kita lihat sebentar gitu. Inilah kalau mendua kayak gini nih. Maaf ya, nah ini sih kita jadi karena yang melihat gitu ya Bu, jadi tidak menyalahkan, tidak apa yang mengamati. Siap pula. Pembelajaran saja, Bu Alfa yang luar biasa sudah menjelaskan. Pak Krisnadi juga tadi ya menyampaikannya ya ada bagian-bagian terakhir itu yang belum tersampaikan. Sama dengan saya tadi pada pertanyaan yang tertutup sehingga Bu Alfa yang jawab satu kalimat sudah selesai. Iya, Pak Krisno ini juga ada beberapa pertanyaan yang tertutup sehingga jawabannya hanya satu kata gitu. Betul. Harapannya sih itu sama dengan saya, kadang-kadang pas pelaksanaan kayaknya lupa gitu ya Bu ya. Iya. Demikian Pak Krisno, mohon maaf ya Bu Alfa. Ya, Pak Krisno ini karena mendua sehingga alur tirtanya agak berantakan sebenarnya. Tirtanya ada cuma agak berantakan. Karena nggak konsen beliaunya ya. Tapi kalau praktek beneran kayaknya enggak deh. Kayaknya tirtanya lancar. Okay. Karena sedang mendua jadi
di sini pressure-nya mungkin masih terbagi-bagi. Iya, Nggih, Pak Krisna. Pak Krisna Adi nggih. Kita kembali ke main room apa ya? Tadi sudah ada, Gimana? kita kan udah praktek semua nih. Berarti kita kembali ke main room. Ayo. Apa gimana? Apa Kan nunggu ini panggilan dari Mas Adri? Atau menunggu? Iya Bu, silakan masuk main room lagi, keluar dari sini dan masuk main room. Oke, terima kasih Mas Adri. Makasih, Ayo Mas. kita rombongan pindah, Adri kita boyong lagi. ke Metro nggih. Yang tadi udah keluar nih. Iya, mah harus keluar Ibu karena kalau nggak keluar noise. Berarti nanti masuk lagi yang sana. Main room aja Bu, yang ini ditinggal aja. Itu di Masuk main room, keluar dari sini. Tutup Masuk dulu ada Mas. di Iya boleh. enggak langsung aja kita langsung.